Halo teman-teman semua, saya Septi Anastasia, AM di RMIK, Unit Kerja Dinas Kesehatan Kota Medan. Profesi saya sebagai perekam medis golongan 2C. Pengampu materi saya yaitu Ibu Yam Nur Mahlia, SST MKes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai core value ASN yaitu berakhlak, yang salah satunya adalah berorientasi pelayanan. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan core value berakhlak dan employer branding ASN secara virtual melalui live streaming YouTube pada Selasa 27 Juli 2021. Core value ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang disingkat berakhlak. Sedangkan employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyatakan bahwa baik ASN di pusat maupun di daerah dan dalam berbagai jabatan hendaknya memiliki nilai dasar yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Hal tersebut sudah tercantum di dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Berikut merupakan definisi berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu core values ASN berakhlak dan salah satu strategi untuk menyelenggarakan pelayanan prima atau service excellence. Kode etik berorientasi pelayanan yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yang kedua ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Berikut merupakan fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Fungsi yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Tugas yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun prinsip pelayanan publik yaitu yang pertama, partisipatif, yaitu pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggara pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, yaitu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan non-fisik. Yang kedelapan, akuntabel, yaitu
Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Dan yang terakhir, kesembilan, berkeadilan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Selanjutnya, berikut ini merupakan contoh perilaku berorientasi pelayanan untuk mencapai pelayanan yang prima. Yang pertama adalah budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah berpikir cepat dan bertindak tepat. Yang ketiga adalah berpakaian rapi dan berpenampilan menarik. Yang keempat, tidak kalah penting, yaitu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Berikut ini merupakan implementasi di unit kerja saya sebagai perekam medis. Salah satu contohnya adalah melayani dengan ramah dan memenuhi kebutuhan pasien ataupun masyarakat. Salah satu contoh di unit kerja saya sebagai perekam medis yaitu menggunakan aplikasi Primary Care untuk membantu pasien mengecek keaktifan kartu BPJS ataupun memeriksa lokasi vaskes peserta. Selain itu juga, kami sebagai perekam medis bertugas untuk menginput kunjungan sakit, kunjungan sehat, dan memeriksa pencapaian KBK setiap bulannya guna untuk melihat pasien terdaftar dan kapitasi puskesmas kami. Demikian video dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.